Tak pernah ada yang menyangka, di masa pandemik ini, pertumbuhan jumlah investor di pasar modal Indonesia justru berlipat-lipat. Tapi benarkah, tren berinvestasi yang makin hype di kalangan milenial ini bisa dinikmati semua orang? Apa saja tantangan yang ada di pasar modal? Apa saja peraturan yang dibuat untuk mengantisipasi tren ke depan pasar modal Indonesia? Berikut ini wawancara khusus kami dengan Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa, Bursa Efek Indonesia. Saat ini kan masih pandemi nih Pak kondisinya, akan tapi penggalangan dana di pasar modal meningkat sepanjang tahun 2021, tercermin dari meningkatnya transaksi di pasar modal, kemudian banyak aksi right issue, ada juga transaksi IPO Pak, dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Pak Laksono sendiri, apa pendorong naiknya pencarian dana di pasar modal ini Pak sejauh ini? Ya, ada beberapa hal sih. Pertama adalah kenyataannya bahwa penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia itu berjalan dengan baik ya. Jadi kalau kita lihat data dari Kementerian Kesehatan, jumlah penduduk Indonesia yang sudah divaksin secara 2 kali atau vaksin penuh itu sudah mencapai 77 juta. Untuk negara kepulauan sebesar Indonesia yang mempunyai 3 time zone itu mencapai yang luar biasa. Jadi ada harapan bahwa ekonomi akan segera pulih ya. Yang kedua adalah kenyataannya memang ada beberapa perusahaan yang memang membutuhkan pendanaan yang perlu dilakukan. Misalnya contohnya kita sudah lihat IPO Bukalapak. Mereka tuh sudah mengalami beberapa kali proses fundraising secara private, di mana yang terakhir itu adalah IPO. Dan kebetulan IPO itu terjadi di tahun ini. Jadi kita lihat dari ada 38 perusahaan yang sudah melakukan IPO di tahun 2021 ini, penggalangan dana yang tercapai adalah sekitar 32 triliun. Tahun lalu untuk periode yang sama itu cuma 5 triliun. Itu dari IPO doang. Tapi juga ada right issue. Mungkin right issue yang paling besar yang pernah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia adalah right issue dari Bank Rakyat Indonesia, di mana terjadi pengumpulan dana sebesar 99 triliun, di mana setengahnya, kurang lebih setengahnya itu merupakan dana dari pasar, dari investor, dan sisanya setengahnya lagi itu merupakan penanaman modal pemerintah ya berupa in-bank dari 2 perusahaan yang dimasukkan ke dalam BRI. Demikian. Kalau untuk rata-rata nilai transaksi harian Pak di tahun 2021 juga cukup tinggi ya Pak ya. Kalau menurut Bapak apa pendorongnya sih Pak? Kalau tidak salah juga sudah melewati target ya Pak. Apa yang mendorong hingga RNTH ini bisa tembus target yang ditentukan awal? Ya, jadi kalau RNTH kita secara rata-rata dari awal tahun sampai dengan posisi di bulan Oktober ini mencapai 13,5 triliun. Sedangkan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020 itu sekitar 9 triliun. Itu pencapaian yang luar biasa. Penyebabnya utamanya adalah semakin maraknya transaksi dari investor retail. Di mana transaksi dari investor retail di saat ini itu mencapai 60% dari total rata-rata transaksi harian. Jadi dari 13,5 triliun tersebut, 60% itu di-generate oleh investor retail. Sementara kalau kita lihat katakan 5 tahun yang lalu mungkin investor retail itu baru sekitar 30-35% dari rata-rata transaksi harian. Jadi kenaikan yang luar biasa. Dan kalau pertanyaannya kenapa, ada banyak hal. Pertama, suku bunga rendah. Itu akan mendorong investor mencari tingkat pengembalian yang lebih baik daripada menaruh uang di deposito. Kedua, kenyataannya pandemi ini memiliki kelebihan yaitu banyak waktu ya. Jadi banyak waktu ini dipakai oleh para investor untuk mencari-cari alternatif investasi secara online. Kenapa online? Karena yang pertama kenyataannya bahwa aplikasi transaksi saham melalui online itu jauh lebih bagus sekarang dibandingkan katakan 3-5 tahun yang lalu. Jadi aplikasinya sangat user friendly, sangat cepat. Dan kenyataannya di Indonesia itu, kalau kita ngomong harga dari bandwidth, dari internet, itu salah satu yang termurah di dunia. Sehingga accessibility daripada investor untuk memasuki transaksi online itu akan sangat mudah. Kalau tadi kan disebutkan target tahun ini sebenarnya 12 triliun ya Pak, dan sudah terlewati. Kalau hingga akhir tahun, berarti perkiraannya dari bursa sendiri bisa mencapai berapa sih Pak? Mungkin angka 13,5 triliun ini harapan kami bisa tercapai hingga akhir tahun ya. Ini karena angka rata-rata dari Januari hingga mungkin nanti insya Allah sampai akhir tahun. Kalau untuk tahun depan akan 13,5 triliun juga atau mungkin ada dari bursa sendiri menargetkan tertentu Pak? Kita harapannya bisa lebih dari itu tentunya. Keberapa
Saat ini kita lihat mungkin angka di 14 triliun ya untuk rata-rata harian di tahun 2022. Yang akan mendorong untuk RNTH bisa mencapai 14 triliun di tahun depan, kira-kira apa Pak? Sama, jadi pertama adalah aktivitas transaksi dari retail yang kita harapkan akan terus bertambah. Kedua, IPO yang akan datang di tahun 2022, termasuk hopefully adalah salah satu unicorn terbesar di Asia ya. Ketiga juga adalah kenyataannya bahwa ekonomi akan semakin membaik dengan pandemi yang semakin berkurang. Tadi kan ada sentimen-sentimen positif yang akan mendukung kinerja bursa ke depan ya Pak. Kalau menurut Bapak, tantangan atau hambatan untuk kinerja bursa hingga akhir tahun atau mungkin tahun depan, apa Pak? Mengingatkan ada potensi gelombang 3 COVID nih Pak. Ya, pertama disebutkan kita nggak tahu apakah pandemi ini akan cepat berakhir. Harapannya cepat, tapi apakah ada third wave atau gelombang ketiga dari pandemi. Kedua juga situasi geopolitik antara Amerika dan China ya. Tentunya ini mempengaruhi kondisi perekonomian secara global. Yang ketiga, di Amerika kemungkinan besar akan terjadi tapering, di mana pemerintah Amerika atau Central Bank Amerika mulai mengurangi pembelian dari aset-aset instrumen finansial ya, sehingga ini akan mempengaruhi juga performa di saham-saham di negara-negara lain termasuk di Indonesia. Tadi kan disebutkan ada sejumlah unicorn yang akan melantai di bursa tahun depan. Bapak sendiri melihat fenomena ini bagaimana sih Pak? Ya, tentunya ini akan menambah gairah ya. Mungkin itu kalau kita boleh melihat sedikit ke belakang, sebenarnya ada satu perusahaan yang membuka mata semua, itu Bukalapak. Jadi IPO-nya Bukalapak itu membuka mata dari beberapa unicorn atau dekakorn yang sudah kondang namanya di Indonesia untuk melihat bahwa bisa loh ternyata melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia dengan nilai yang cukup besar, yaitu 21 triliun ya. Itu salah satu IPO yang terbesar. Jadi mereka melihat, oh ternyata kita bisa nih fundraise di Indonesia, di Bursa Efek Indonesia tanpa perlu melakukan fundraising di luar. Nah ini harapannya kita satu akan menambah varietas dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kedua tentunya melibatkan semakin banyak investor karena ini nama-nama yang orang sudah paham ya. Yang ketiga ya tentunya dengan semakin banyak perusahaan yang listing, market cap di Indonesia akan bertambah. Jadi ini tentunya akan baik bagi semua pihak, termasuk investor dalam negeri maupun investor asing. Karena pilihan saham dan dengan likuiditas yang baik akan semakin banyak. Kalau dari bursa sendiri sudah ada dengar berapa unicorn yang akan melantai di bursa tahun depan? Kita belum bisa bilang karena itu informasi yang belum publik, tapi harapan kami ada 1 dan 2 lah yang mungkin akan bisa go public di tahun 2022. Nah, tadi kan disebutkan kondisi pasar sudah lebih baik saat ini Pak. Kemudian ke depan juga akan ada beberapa yang IPO termasuk unicorn tadi. Dari bursa sendiri, ada tidak Pak target perusahaan IPO tahun depan? Akankah melebihi tahun ini? Kalau tidak salah tahun ini 53. Ya, tahun ini kita harapkan ada 53 perusahaan. Tentunya harapannya adalah lebih banyak lagi. Namun juga bukan hanya jumlah, tapi juga dari kualitas. Kualitas itu apa? Size ya. Kita mungkin selain mengharapkan jumlah yang lebih banyak, tentu dengan size yang lebih besar dan lebih sizable. Berarti akan lebih dari 53 tahun depan Pak? Harapannya begitu, mudah-mudahan. Kalau dari bursa sendiri, bagaimana sih Pak meningkatkan literasi investasi ke depan? Mengingatkan udah banyak sekali, kalau tidak salah sampai 6 juta ya. Jadi investor jumlah SID atau jumlah pemegang rekening di Bursa Efek Indonesia itu adalah 6 juta, di mana kurang lebih setengahnya 3 juta itu adalah khusus investor saham. Sisanya investor dari reksadana, dari obligasi dan lain-lain. Nah, untuk kedepannya itu memang kita akan semakin meningkatkan literasi. Jadi Bursa Efek Indonesia itu tiap tahunnya menyelenggarakan ribuan events ya, yang sekarang banyak dilakukan secara online karena kondisi pandemi, dilakukan oleh kita maupun bekerjasama dengan beberapa influencer ya, influencer yang kami anggap baik gitu ya. Jadi ini tujuan kami supaya bisa semakin memasuki pangsa pasar di mana banyak anak muda, dan memang kalau kita lihat dari perkembangan 2 tahun terakhir, investor milenial itu banyak sekali di Bursa Efek Indonesia yang
jumlahnya luar biasa banyak, sehingga mungkin mereka transaksi masih kecil, tapi ini merupakan bibit untuk Bursa Efek Indonesia semakin maju ke depannya dengan sejalan bertambahnya mereka usia dan pendapatnya semakin meningkat. 2-3 tahun ini investor retail berkembang cukup pesat ya Pak ya. Kalau dari Bapak sendiri beranggapan hal ini tuh akan berdampak seperti apa sih Pak bagi bursa? Dampak utamanya adalah kami semakin perlu untuk memberikan sosialisasi dan edukasi ya. Karena membuka rekening itu satu hal, melakukan investasi yang baik itu hal yang lain gitu ya. Jadi harapannya dengan semakin banyaknya investor baru yang masuk ke Bursa Efek Indonesia, harapannya mereka juga melakukan investasi secara baik dan benar. Nah itu diperlukan apa? Sosialisasi dan edukasi. Tahun ini aja sampai dengan bulan Agustus, Bursa Efek Indonesia sudah melaksanakan sekitar 6.200 events ya, yang berhubungan dengan edukasi dan sosialisasi, kebanyakan secara online sih. Pemulihan ekonomi kan terus berjalan nih Pak. Ada rencana bursa akan mengembalikan jam perdagangan seperti sebelum pandemi Pak? Ya, tentunya akan ada saatnya nanti apabila pandemi sudah officially atau secara resmi dinyatakan selesai, kami akan mengembalikan parameter perdagangan ke masa sebelum pandemi. Namun kapan kita belum tahu, kita masih tentunya berkoordinasi dengan regulator dan juga pemerintah mengenai kapan sih pandemi ini dianggap selesai. Memang angka dari infeksi COVID-19 semakin turun, tapi kalau kita lihat relaksasi sudah berjalan, tapi yang namanya pembatasan untuk menghindari bertambahnya COVID-19 itu masih ada, sehingga kami tetap menganggap kita tetap memerlukan kondisi perdagangan masa pandemi saat ini. Berarti tidak dalam waktu dekat tahun ini tidak ya Pak ya? Kemungkinan besar tidak dalam tahun ini, mudah-mudahan di awal tahun depan. Tentunya ini sangat tergantung dari koordinasi dengan regulator kami, dengan OJK Pasar Modal dan juga dengan instansi pemerintah lainnya. Tahun depan ada unicorn akan melantai di bursa, kemudian bursa sendiri juga sudah menyiapkan peraturan yang untuk mendukung itu Pak, salah satunya multiple voting shares. Itu perkembangannya sejauh ini bagaimana Pak? Mengenai multiple voting shares ini, saat ini masih dalam pembahasan dengan OJK. Sepengetahuan kami, ini sudah mencapai tahap akhir dari diskusi proses pembentukan peraturan dengan OJK. Harapannya sebelum akhir tahun peraturan ini bisa keluar, sehingga akan memudahkan dan bisa memfasilitasi beberapa unicorns dan juga dekakons yang akan melakukan IPO di Indonesia. Itu aturannya akan dikeluarkan di level OJK. Bukan dari kami, tapi ada di OJK, dan harapannya sih mestinya sebelum akhir tahun ini sudah bisa keluar. Mungkin kalau bicara persentase mungkin 90-an% sudah selesai ya. Kan itu untuk mewadahi calon-calon emiten dalam hal teknologi ya Pak ya? Yang dibilang new economy, nggak hanya dalam teknologi tapi new economy, misalnya yang berhubungan dengan green energy, yang berhubungan dengan teknologi kesehatan ya, yang sifatnya new economy. Jadi tidak hanya yang berbasis aplikasi online saja, tapi yang namanya the new economy itu. Potensinya calon emiten dalam hal new economy ini besar Pak atau bagaimana? Ya, kalau kita lihat sebenarnya di ASEAN itu ada 13 unicorn di ASEAN ya. 7 itu dari Indonesia. Jadi lebih dari 50% itu berasal dari Indonesia. Jadi baru satu yang go public kan, baru Bukalapak, dan masih ada 6 lagi gitu. Itu baru unicorn doang, belum dekakornnya ya. Dan mungkin dari dekakon ini kemudian bisa jadi menjadi unicorn. Kita tahu adalah satu broker atau anggota bursa yang induknya sudah menjadi unicorn juga gitu ya. Jadi kemungkinan besar semakin bertambah dan semakin banyak dari Indonesia. Jadi memang jawabannya adalah ya, unicorn ini adalah sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia.